wanita perawan yang kurang cerdas dalam bersikap, kemudian kurang bergaul, kemudian kurang mengerti laki-laki seperti apa, itu dalam mazhab Malikiyah, Imam Malik itu justru harus dipaksa. Sang wali memiliki otoritas memaksa untuk dipilihkan laki-laki yang lain gitu kan. Sedangkan wanita yang rosyidah, yang cerdas, mandiri, dan bisa mengerti mana yang baik, mana yang buruk untuk dirinya, gitu, maka ia dibebaskan untuk memilih sendiri calon pendampingnya. Nah, bagi perawan yang cerdas dalam bersikap, kemudian mandiri, bisa memilih mana ini baik dan buruk, mana maslahat, mana mufsadat, itu silakan dibebaskan untuk memilih sendiri calon pendampingnya gitu kan. Ini dalam mazhab Al-Malikiyah. Begitupun juga janda gitu kan. Janda dalam mazhab ini, kalau ia masih kecil dan tidak mengerti dalam perihal kemaslahatan hidupnya, maka orang tuanya boleh melakukan ijbar nikah untuknya. Jadi janda pun dalam mazhab Al-Malikiyah, kalau dia masih kecil, kemudian belum mengerti apapun tentang baik buruk, maslahat mafsadat tentang hidupnya, maka sang wali boleh memaksa untuk menikah dengan pasangan yang dipilihkan gitu kan. Ini lebih demokratis dibanding mazhab yang lain. Tapi kalau yang jandanya sudah balik, sudah besar, kemudian sudah mengerti maslahat, sudah mengerti mafsadat, ya silahkan bebas gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini di halaman 89 di buku Mengikut Nabi atau Ulama. Judulnya adalah Kawin Paksa Masih Zaman. Dalam Islam, memang orang tua mendapat kedudukan yang tinggi dibanding orang lain dalam hal kewajiban seorang muslim berbuat baik. Bahkan dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah menempatkan kewajiban berbuat baik kepada orang tua itu di nomor 2 setelah kewajiban taat kepadanya. Dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW berpesan untuk tidak menyakiti hati orang tua atau menyinggungnya sedikit pun, karena Allah menggantungkan ridhonya kepada ridho orang tua. Begitu juga murkanya yang bergantung pada murka orang tua. Toh memang sudah digariskan bahwa cintanya orang tua kepada anak sangat dalam dan luas, tidak terbatas. Tidak ada orang yang mampu mengalahkan cintanya orang tua kepada anaknya. Firman Allah yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak. Ali Imran ayat 14. Saking cintanya kepada sang anak, tidak sedikit orang tua yang berani mengorbankan nyawa demi kebahagiaan sang anak. Jadi memang kewajiban berbuat baik kepada orang tua selain karena wahyu sangat beralasan melihat cintanya yang sangat besar kepada si anak. Apapun pasti akan orang tua lakukan demi menciptakan kehidupan yang bahagia bagi sang anak. Termasuk dalam hal jodoh bagi si buah hati menjadi dilema akhirnya bagi si anak ketika sang ayah atau orang tua menjodohkan dirinya, dalam hal ini wanita, dengan lelaki yang sama sekali ia tidak cinta. Jangankan cinta, kenal pun tidak. Apapun itu, pastinya yang dilakukan orang tua jika keduanya ditanya, itu tidak lain karena cinta mereka kepada sang anak, sehingga merasa perlu untuk mencarikan jodoh yang menurut mereka baik buat si anak. Yang akhirnya memaksa sang anak menerima, lalu muncul kemudian istilah kawin paksa. Dan fenomena ini di zaman modern seperti saat ini pun masih ada. Kita tidak bisa menutup mata akan hal ini. Lalu apakah yang seperti ini harus ditaati? Toh yang menjalani hidup kemudian nanti itu kan si anak dengan pasangannya, bukan orang tua. Dan yang paling mengerti mana yang baik untuk si anak pun anak itu sendiri. Apakah kalau nantinya menolak kawin paksa ini dinilai sebagai anak yang durhaka pada orang tua? Lalu bagaimana para ulama melihat ini? Wilayah ijbar atau otoritas paksa. Dalam pembahasan nikah di kitab-kitab mazhab fikih,
kita akan dapati adanya istilah wilayatul ijbar atau otoritas paksa yang dimiliki oleh sang wali atau orang tua kandung, di mana sang ayah boleh menikahkan anak perawannya dengan siapapun itu tanpa ridho sang anak. Dengan kata lain, memaksakan anaknya menikah dengan pilihannya walaupun si anak perawan tidak suka. Wilayah ijbar ini memang sangat lekat sekali penisbatannya kepada mazhab Asy-Syafi'iyah. Mungkin karena memang orang Indonesia sejak kecil terdidik dengan wawasan Syafi'iyah. Padahal sejatinya wilayah ijbar itu ada di setiap mazhab fikih. Hanya saja kriterianya berbeda. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2546, "As-sayyibu ahaqqu binafsiha min waliha wal bikru tusta'maru wa iznuha sukutuha." Janda itu lebih berhak atas dirinya dibanding walinya. Sedangkan perawan itu diminta izin. Dan izinnya itu adalah ketika ia ditanya, ia diam. Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanafilah lewat hadis ini berkesimpulan bahwa yang punya hak atas dirinya sendiri adalah janda. Ketika Rasul menyebutkan dua jenis wanita, janda dan perawan, lalu menetapkan hak itu hanya ada pada janda. Berarti hak tidak ada pada perawan. Nah, kalimat tustakmaru di situ pun diartikan sebagai anjuran saja, bukan kewajiban. Karena itu, dua mazhab ini menetapkan adanya wilayah ijbar bagi wali atas anaknya yang perawan, walaupun sudah besar atau balik. Kalau yang perawan balik saja masih ada wilayah ijbar, apalagi yang kecil. Tapi tidak ada paksaan untuk janda, walaupun ia masih kecil. Tujuannya untuk melindungi si wanita agar tidak salah pilih. Terlebih lagi, para wanita memang banyak tidak bergaul dan mengenal laki-laki yang akhirnya dikhawatirkan salah pilih. Maka paksaan ini menjadi terlihat penting bagi si wanita. Ini dalam kitab Al-Majmu' halaman juz 16 halaman 169 karya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, dan juga dalam kitab Kasyaful Qina juz 5 halaman 43. Ini dalam mazhab Hambali atau Hanafilah. Kemudian mazhab Al-Hanafiyah punya logika yang berbeda, yang lebih terbuka. Bagi mazhab ini, akad pernikahan termasuk akad muamalah. Dan maksud atau tujuan syariah dari muamalah adalah menciptakan maslahah bagi pelaku akad tersebut. Maka wilayah ijbar tidak ada dalam mazhab ini. Karena yang tahu baik buruknya hidup seseorang, ya orang itu sendiri, termasuk bagi wanita perawan. Maslahat hidupnya diserahkan pada dirinya sendiri. Seorang ayah atau wali tidak punya hak memaksakan laki-laki pilihannya kepada si anak perawan tersebut. Wilayah ijbar dalam mazhab Imam Abu Hanifah hanya ada bagi anak perawan yang masih kecil dan belum balik. Itu saja. Sedangkan ketika seorang perawan sudah balik, ia sudah mampu menentukan mana yang baik dan mana yang buruk untuknya tanpa bimbingan sang wali. Jadi untuk pasangan hidupnya pun diserahkan pada dirinya. Itu alasannya. Ini dalam kitab Badai'us Shana'i juz 2 halaman 242 karya Imam Al-Kasani Al-Hanafi. Kemudian mazhab Imam Malik atau Malikiyah punya pendapat yang lebih demokratis dibanding mazhab-mazhab lainnya dalam hal ini. Kalau mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah berpatokan pada perawan atau janda, dan mazhab Imam Abu Hanifah berpatokan pada mengerti atau tidak mengerti perawan tersebut akan maslahat hidupnya, maka Imam Malik justru menimbang kedua aspek tersebut, janda atau tidak, dan mengerti maslahat hidupnya atau tidak. Jadi wanita perawan dalam mazhab ini diperlakukan berbeda. Yang mendapat wilayah ijbar itu perawan yang memang kurang cerdas dalam bersikap, tidak bergaul, tidak mengenal laki-laki, sehingga harus ada yang memaksanya untuk pilihan pasangan. Sedangkan wanita rosyidah, yaitu wanita cerdas yang mandiri dan bisa serta mengerti mana yang baik dan buruk, juga mana maslahat untuk dirinya, ia dibebaskan untuk memilih sendiri calon pendampingnya. Yang janda pun dalam mazhab ini, kalau ia masih kecil dan tidak mengerti perihal kemaslahatan hidupnya, orang tuanya boleh melakukan ijbar nikah untuknya. Ini dalam kitab Hasyiah Ad-Dusuki, karya Imam Ad-Dusuki, juz 2 halaman 244.
syarat ijbar atau pemaksaan. Memang semua punya makosid yang sama, hanya saja interpretasi dan metode yang berbeda. Tapi kalau dilihat dari pemaparan pandangan masing-masing madhab, rasanya madhab Asy-Syafi'iyah itu terkesan otoriter dan tidak mengerti keadaan zaman. Melegalkan kawin paksa yang disadari atau tidak itu punya nilai yang negatif sekali bagi wanita. Sudah bukan rahasia lagi, pernikahan yang tidak didasari rasa saling cinta akan berdampak buruk bagi hubungan tersebut. Apalagi ada bumbu-bumbu pemaksaan di situ. Pernikahan yang tadinya bertujuan untuk kemaslahatan malah menjadi mafsadah atau keburukan bagi wanita. Tapi kalau diteliti, ternyata ijbar atau otoritas paksa yang dimiliki oleh seorang wali atas anak perawannya itu diakui secara mutlak dalam mazhab Imam Syafi'i ini. Artinya seorang wali tidak bisa memaksakan pernikahan anak perawannya kecuali telah memenuhi syarat ijbar itu sendiri. Ada 7 syarat ijbar yang ditetapkan dalam mazhab ini bagi wali yang mau menikahkan anak perawan tanpa izin perawan tersebut. Kalau salah satu syaratnya tidak terpenuhi, wilayah ijbar yang dimilikinya pun gugur sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syirbini dalam kitabnya Al-Iqna juz 2 halaman 415. Yang pertama, tidak ada permusuhan antara ayah atau wali atau pemaksa dan anak perawannya. Yang kedua, calon laki-lakinya haruslah yang sekufu atau sederajat. Yang ketiga, mahar yang diberikan harus dengan al-mahrul misli. Nilainya sama seperti kakak atau adik si wanita atau wanita yang punya strata sosial yang sama. Yang keempat, mahar harus dengan mata uang setempat. Yang kelima, calon laki harus yang mampu bayar mahar. Yang keenam, tidak boleh menikahkannya dengan laki-laki yang justru bisa merugikannya, seperti laki-laki yang punya penyakit, sudah berumur tua, atau cacat fisik atau mental. Yang ketujuh, calon lelaki tidak sedang dalam kewajiban nusuk haji. Jadi sejatinya mazhab Asy-Syafi'iyah pun sang wali tidak bisa main asal paksa. Tidak bisa juga asal menikahkan anak perawannya tanpa ridhonya, kecuali jika syarat ijbar tersebut terpenuhi. Jadi boleh paksa asal syaratnya harus terpenuhi. Kalau begitu jelas memang bahwa sang wanita perawan pun punya hak untuk menentukan siapa yang akan menjadi pendampingnya. Dan sang wali tidak bisa main asal paksa menikahkan tanpa seizin dan ridhonya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis yang ini direkam dalam beberapa kitab sunan Ibnu Majah, An-Nasai, dan Ad-Daruqutni, termasuk musnadnya Imam Ahmad. Ada seorang wanita yang mengadu kepada Nabi perihal ayahnya yang menikahkannya secara paksa dengan lelaki yang ia benci. Rasul pun kemudian memanggil sang ayah dan memberikan pilihan kepada si wanita tersebut untuk membatalkan dan memilih siapa yang ia sukai. Lalu wanita tersebut menjawab, "Fa inni qad ajaztu ma sana'a abi walakin aradtu an ta'laman nisa an laisa lil aba minal amri syai'un." Aku telah membolehkan apa yang dilakukan oleh ayahku. Hanya kedatanganku kemari, aku ingin memberitahukan kepada wanita lain bahwa wanita juga punya hak. Wallahu a'lam.